Jadi gereja bukan gedung atau fasilitas. Church is not an event. Church is a home. Come back home. Come inside. Masuk ke dalam rumah. Dan mungkin hari ini, this is your home. Tempat pertemuan kembali dengan Bapa di surga. Shalom. Aku percaya kita semua yang hadir siang ini, kita rindu dapat kekuatan dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu aku mengajak kita semua bangkit berdiri. Aku rindu dalam pujian penyembahan kita hari ini, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ini saja ada pengharapan kita, yang sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Firman terang jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Baru kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dahsyat, Tuhan Yesus. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah kami takut, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mensiram hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Boleh sambil angkat tangan kita di atas kepala, kita mau bilang sama Tuhan, hanya di dalam nama-Nya sumber kekuatan kita. Amin. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kebenaran. Ayo teman-teman kita nyanyikan. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Siap lebih lagi buat kasih yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya,
duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan berapa banyak yang diberkati Tuhan. Penuh sukacita, damai sejahtera. Yakin pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Amin saudara. Boleh lambaikan tangan kalau teman-teman di sini baru pertama kali datang ke sini. Jika ada jiwa baru di sini, ada di belakang sana. Ada di belakang sana. Welcome home ke 2 PM. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap bisa terus beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah saudara-saudara, senang sekali bisa berada di sini di rumah Tuhan. Sama-sama kita para young professionals, young couples, kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Senang sekali minggu lalu kita diberkati dengan pelayanan anak-anak nursery ya saudara-saudara ya. Mereka belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun mamahnya yang rempong. Itu mestinya Mother's Day, tetapi saya nggak ngerti kenapa mamahnya yang rempong ya saudara-saudara ya. Tapi saya bersyukur kita mempunyai wadah di belakang, ada nursery room di mana teman-teman yang mungkin baru punya bayi bisa bergabung bersama kami. Kita sediakan tempat yang begitu nyaman buat para bayi untuk ada bersama-sama dengan kita semua. Nah saudara-saudara, tentunya juga untuk para young professionals kita mempunyai wadah yang kita berikan nama Cool ya atau Komsel. Nah saudara-saudara di 2 PM kita mempunyai beberapa Cool dan semuanya aktif. Nah saudara-saudara bisa join atau scan QR di sini jika saudara ingin bergabung di dalam Komsel. Ada Komsel profesional muda, yang onsite ada, yang online ada. Cool khusus untuk para young couples juga ada saudara-saudara ya. Nah para young couples ini menarik sekali Coolnya karena kita seringkali membahas hal-hal yang lebih praktikal dalam bagaimana kita membangun rumah tangga yang baru. Ya saudara-saudara ya, luar biasa. Nah tentunya teman-teman mungkin kalau ikuti Instagram 2 PM, teman-teman mungkin pernah lihat minggu lalu kita juga ada acara-acara khusus yang kita lakukan. Yang hanya kadang-kadang kita hanya beritakan di Cool, yaitu apa misalnya seperti Sports Day. Minggu lalu saya dan teman-teman kita jogging bersama saudara-saudara. Ya, puji Tuhan saya bukan yang paling akhir, tetapi kedua atau ketiga ya di depannya saudara. Kayaknya ada darah kompetitif sekali ya buat yang adult pastor ya. Kita berlari saudara-saudara di Kelapa Gading Sabtu pagi, senang sekali. Habis berlari kita cari makan ya saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara bisa ikuti kami, ikuti acara-acara yang ada dan tentunya nanti kalau nggak salah ada yang saya tahu adalah ada Komsel untuk para teman-teman yang mempunyai anjing. Jadi ada Komsel anjing. Saudara-saudara, selain Komsel anjing, anjingnya berkomsel. Ya ownernya juga berkomsel saudara-saudara ya. Ada sesuatu hal yang kita lakukan hanya di dewasa muda. Kadang-kadang kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Yang benar-benar menjawab kebutuhan saudara dan saya. Nah saudara-saudara, ini waktunya untuk kita memberi. Ya, saudara harus mengerti bahwa memberi adalah bagian dari ibadah kita. Nah oleh karena itu kita berikan yang terbaik dengan sikap hati yang terbenar. Supaya kita boleh memuliakan Tuhan melalui pemberian kita. Saudara bisa memberi dengan scan QR di depan saudara-saudara ada QR, pastikan itu atas nama rekening GBI PRJ. Ya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kalau kami diberikan wadah rumah di mana kami bisa bertumbuh secara iman Tuhan. Kami bertumbuh, kami mengenal betapa besarnya kuasa kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur untuk pelayanan yang ada di dalam gereja ini yang melayani kami semua. Kami diberikan fasilitas yang terbaik, kami diberikan rumah rohani yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami mau memuliakan Tuhan melalui pemberian kami hari ini. Biar kiranya Tuhan melalui pemberian tangan kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan. The gospel is preached. Dan kami bisa melayani dan menjangkau lebih banyak orang lagi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silahkan memberi, saudara-saudara bisa scan QR code. Nah sambil memberi tentunya saya mau welcome untuk seorang yang spesial di tempat kita. Ya menurut saya sudah lihat pelayanan beliau dari beberapa tahun yang lalu saudara-saudara ya. Pada saat saya belum melayani sebagai yang adult pastor, teman saya sudah melihat beliau. Ya seorang hamba Tuhan, seorang worship leader yang luar biasa. Ada bersama-sama dengan kita, teman saya, sahabat saya. Dan saya rasa kita semua hari ini pasti akan diberkati oleh beliau ya. Bisa kita welcome, berikan tepuk tangan buat Pastor Frankie Kuncoro. Ada bersama-sama dengan kita. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya lebih lanjut sambil dia membawakan firman Tuhan dan juga mengajak kita untuk semakin intim di dalam penyembahan bersama-sama. Nah saudara-saudara, yang terakhir tentunya saya mau menghimbau buat teman-teman yang ingin join pelayanan saudara-saudara.
bisa scan QR di depan, saudara-saudara bisa join pelayanan dan memberikan sebagian dari hari Minggu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam pelayanan, saudara-saudara, saya menemukan bahwa hanya di dalam pelayanan kita diberikan kesempatan untuk karakter kita dibentuk, untuk skill kita diasah. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan kembali ucapan syukur kita dalam bentuk melayani orang lain. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa scan QR code dan nanti akan dihubungi oleh tim kami. Haleluya. Saudara-saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi? Amin. Ya, kita angkat tangan tinggi-tinggi yuk, kita bersyukur sama Tuhan. Kita ambil waktu 1 menit ke depan. Kita bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau berikan yang terbaik hari ini Tuhan melalui ekspresi penyembahan kami. Dan biar kiranya ini bukan tentang kami tetapi tentang Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang kami perlu saat ini ya Bapa. Kami tahu kita tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Hanya dengan-Mu Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain
ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kau yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang kami andalkan, Tuhan. Ya ralaba sikena, ya ralaba, ya laba, ya laba, ya laba, ya laba. Nasikara laba, ya 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 laba. Hanya Engkau Yesus, Kau yang berkata segalanya. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Hanya Kau yang layak untuk disembah, Tuhan. Kami mau sembah Kau, Tuhan. Sebab Kau yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Ya ralaba senda, ya ralaba, ya laba, ya laba, ya laba, ya laba, ya ralaba, ya laba, ya laba, ya laba. Sebab kami sadar Tuhan, kami hanya perlu Engkau, Tuhan. Dan Engkau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, pemulihku. Cuma engkau yang dapat kami percaya. Manusia berjanji bisa mengingkari, tapi kalau Tuhan sudah berjanji pasti menepati. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau menyertai kami, artinya engkau akan menyertai kami dalam segala keadaan. Kalau engkau berjanji enggak pernah tinggalin kami, maka kami percaya engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Sadarkan kami ini, bahwa cuma firman Tuhan yang bisa kami pegang dalam segala keadaan. Tuhan, nyatakan isi hatimu siang hari ini tempat ini. Kalau kami bisa datang ke tempat ini, artinya Tuhan sedang mau berbicara kepada setiap kami. Kalau kami diizinkan datang ke tempat ini, artinya Tuhan sedang mau memberkati kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan kami bisa ada di tempat ini, karena Tuhan sedang mau kami naik level. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu. Jamah hati kami yang seringkali keras ini. Biarlah kami punya hati yang lembut, sehingga kebenaran firman-Mu akan berbuah dengan lebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Semua yang siap untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Siang hari ini sebuah kehormatan, saya bisa melayani di ibadah 2 PM on-site akhirnya, karena sebelumnya pernah pelayanan online. Kalau nggak salah dulu pernah kirim video juga ya zaman pandemi. Dan hari ini senang sekali bisa berjumpa secara langsung dengan teman-teman semua. Bagi yang belum kenal, nama saya Franky Kuncoro, saya aslinya dari kota Solo. Dan kuliah di Surabaya, jadi saya ini lulusan Petra Surabaya. Ngambil jurusan graphic design, tapi sekarang memang pekerjaannya bukan di area graphic design. Saya lebih banyak terjun di dunia pelayanan, terutama di area pujian penyembahan, dan beberapa tahun terakhir ini juga dipercayakan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman, juga masih bikin lagu. Dan apalagi ya, kemarin barusan saya bersama dengan teman-teman kita bikin sebuah worship academy namanya Unlimited Worship, dan bersyukur sekali ada begitu banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari Malaysia pun datang ke Indonesia untuk bisa belajar bersama-sama tentang pujian penyembahan. Jadi hari-hari ini menjadi hari yang sangat padat, tapi bersyukur di tengah kepadatan bisa berbuah dengan lebat. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, siang hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman, judulnya adalah memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Tangkap firman ini. Karena saya percaya ketika Anda menangkapnya, ada terobosan yang besar dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, musim kehidupan manusia, ingat, itu bisa berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal, bisa berubah kan? Ada tawa, ada namanya tangis, itulah hidup manusia. Ada waktu di mana kita bisa kuat, tapi ada waktu di mana engkau bisa lemah. Ada waktu di mana engkau bisa berlimpah, ada waktunya engkau bisa kurang. Ada waktu engkau bisa untung, tapi ingat, ada waktunya mesti dibiarkan merugi. Ya. Itulah hidup manusia. Tapi menariknya gini, sekalipun musim bisa berubah, tapi Yesus gak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Ya. Apapun situasimu yang kau alami, di tawa dan tangismu, di kuat dan lemahmu, Tuhan bisa membuat segala sesuatunya jadi baik. Karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang baik cuma bisa bikin apa yang baik, yang setuju katakan amin. Tuhan yang baik
cuma bisa melakukan apapun juga. Awalnya mungkin gak enak, awalnya mungkin gak nyaman, tetapi percayalah Tuhan yang baik, apapun yang diizinkan terjadi, ujungnya itu pasti baik. Itu loh Tuhan kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Karena namanya itu membuktikan reputasinya. Dia ngomong, dia adalah Immanuel. Artinya apapun keadaanmu, apapun musim hidupmu, dia ada di sana bagimu. Nah, Yesaya 23 ayat 24 menjelaskan ini. Di situ dikatakan, aku Allah yang berada di mana-mana. Multimedia bisa bantu saya? Yeremia 23, ya, Yeremia 23. Aku Allah yang berada di mana-mana, bukan cuma di satu tempat saja. Dia bukan cuma berada di satu musim dalam hidupmu. Dia berada di semua musim hidupmu. Dia bukan cuma ada di ruangan ini, tapi dia juga ada di kamarmu, dia ada di rumahmu, dia ada di dalam kesendirianmu, dia ada di dalam keramaianmu, dia ada di dalam holidaymu, dia ada di dalam kesibukanmu. Dia ada di mana-mana. Di situ dikatakan tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku, sebab aku ada di mana-mana. Di sini dikatakan ditutup dengan kalimat apa? Di sorga dan di bumi. Yang menariknya Tuhan itu tidak cuma ada di dalam kehidupan kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah, cara Tuhan bekerja kita mesti ngerti prinsipnya dulu. Bahwa Tuhan itu bekerja tergantung respon kita loh. Keselamatan Tuhan sudah punya. Dia udah lakukan itu di atas kayu salib. Tapi butuh tindakan iman. Roma 10 ngomong kayak gini. Kalau engkau percaya di dalam hatimu dan mengaku melalui mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, baru di situ kita bisa menerima keselamatan. Setuju? Berarti harus ada respon kita, betul? Kita ngomong di bagian yang lain. Mintalah maka kamu akan apa? Menerima. Selalu harus ada tindakan kita kalau kita mau ngalamin Tuhan. Kalau kita mau ngelihat Tuhan berkarya, selalu harus ada tindakan kita. Carilah baru kamu akan menemukan. Lihat, ada tindakan kita dulu kan. Ketoklah, maka pintu baru bisa dibukakan bagimu. Kalau nggak ngetok, nggak akan ada pintu yang dibukakan. Artinya Tuhan itu bekerja tergantung dari responnya kita. Kalau kita pasif, Tuhan nggak bisa kerja apa-apa. Tetapi kalau kita responsif, kita aktif, disitulah surga akan bekerja dalam kehidupanmu. Mazmur 34 ayat 2. Salah satu cara paling sederhana yang Anda bisa hidupi untuk Tuhan bisa berkarya dengan indah dalam kehidupanmu. Mazmur 34 ayat 2. Ini perkataannya Daud. Waktu dia dikejar-kejar Saul, nggak tahu mesti kemana, akhirnya dia mesti masuk daerah orang Filistin, daerah musuh. Musimnya nggak gampang, tapi dia tahu ada satu kekuatan yang dia bisa lakukan untuk dia bisa ngalamin perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun di tempat yang penuh dengan mara bahaya. Dia ngomong kayak gini, aku hendak memuji Tuhan kapan? Berarti bukan cuma waktu ibadah doang ya. Pulang dari sini Anda bisa memuji Tuhan. Ketika engkau bangun di pagi hari, Anda bisa memuji Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan, mau susah, mau senang, Alkitab mengajarkan. Jadi seperti Daud, aku memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan cuma waktu ada masalah doang, tapi waktu gak ada masalah pun, pujilah namanya. Karena dia baik, karena dia memelihara kita, karena dia melakukan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, kata memuji Tuhan itu dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata tahilah. Semua katakan tahilah. Katakan sekali lagi tahilah. Ini menarik.
Kata tahilah itu artinya memuji, di mana di dalamnya ada kata-kata yang mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Yang disertai dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Gak ngomel, tapi dia bersyukur. Sekalipun mungkin ada badai yang dia alami. Sekalipun mungkin ada tantangan yang gak mudah yang dia alami. Ketika kita tahilah, artinya engkau sedang memuji Tuhan. Mengagungkan dia, itu disertai dengan ucapan syukur. Tapi gak berhenti di sana. Memakai namanya ekspresi. Karena namanya memuji tanpa ekspresi dan pakai ekspresi itu hasilnya beda. Coba Anda ngomong kata terima kasih, tapi satu nggak pakai ekspresi, satu pakai ekspresi, pasti hasilnya beda. Betul nggak? Coba aja ngomong, makasih. Makasih ya. Kira-kira respon yang terima gimana? Kamu tuh niat gak sih ngomong terima kasih? Yang aku kasih gak enak ya, betul gak? Gara-gara ekspresi itu ada komunikasi kan di sana, ada pesan kan. Makanya kalau memuji Tuhan sama, pakailah ekspresi yang terbaik, Mandi. Sesuatu yang dilakukan pakai ekspresi sama enggak, hasilnya beda. Dan kita perlu berekspresi ketika memuji Tuhan, karena apa? Ekspresi itu membuktikan kalian tuh masih hidup. Betul? Ekspresi ketika memuji Tuhan itu membuktikan imanmu tuh hidup. Ya. Waktu kau memuji Tuhan pakai ekspresi itu artinya engkau menyembah Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Katakan. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Penyembahanmu jadi berarti sebab Yesusmu hidup. Imanmu ketika menyembah, ketika memuji, ekspresimu jadi berarti sebab engkau menyembah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup mampu menghidupkanmu. Mampu menghidupkan sukacitamu. Mampu menghidupkan hikmatmu. Mampu menghidupkan jalan yang kau perlukan. Dia bisa menghidupkan kita. Saya pengen ngajak Anda semua saat ini. Sebentar lagi nih. Kita mau praktek bareng-bareng. Tangkap ini dulu. Memuji Tuhan pakai ekspresi, berekspresi. Itu enggak tergantung sama kepribadian Anda. Enggak. Ekspresi itu tergantung pengenalanmu. Ada orang dikasih 100 rupiah. Satu orang dikasih 1 miliar. Kenapa responnya beda? Ayo. Betul enggak? Karena apa? Anda kenal nilainya. Betul? Yang dikasih 100 mukanya langsung manyun, enggak enak. Biasa aja, betul kan? 100 aja gue juga punya. Tapi begitu dikasih 1 miliar, puji-pujiannya langsung beda. Haleluya, gitu. Wah, langsung berubah. Ada orang, ibu-ibu, dia sadar dia gak bisa melunasi hutangnya karena terlalu besar. Sampai 7 turunan, mau 10 turunan kakak bisa bayar. Di luar dari kemampuannya. Tiba-tiba ada seorang yang begitu baik hati. Datang sama dia dan berkata, Bu gak usah pusing. Saya lunasin hutang ibu. Saya kok cukup yakin. Sekaku-kakunya ibu itu. Setidak ekspresifnya ibu itu. Hari itu saya cukup yakin dia bakal ekspresinya luar biasa. Mungkin dia bakal nangis. Betul gak? Dia mungkin bakal tersungkur di depan kaki orang itu dan berkata, Bapak ini siapa, dikirim dari mana Pak? Betul gak? Bisa jadi dia akan loncat-loncat, bersukacita, gak karuan gitu. Karena dia sadar nilainya begitu besar, dia gak bisa bayar tapi ada orang tolongin dia. Kalau engkau sadar bahwa nafasmu itu Tuhan yang kasih.
Kalau engkau sadar keselamatan yang engkau gak bisa bayar dengan apapun juga. Hei, pencapaian Anda boleh hebat, gak bakal bisa beli keselamatan. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu itu cuma karena anugerah. Kalau bukan Tuhan buka pintu, aku gak bisa ada hari ini. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, aku gak bisa ada di titik ini. Kalau engkau sadar itu, waktu engkau nyembah Tuhan, engkau akan kasih dia ekspresi yang terbaik. Gak asal-asalan. Karena kau sadar kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya tidak akan tergantikan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mandi semua. Saya ajak Anda nyanyi satu lagu yang Anda pasti sudah tahu lagu ini. Yes. I am here because of your grace. Sing it. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Sing with me, come on. I am here, yes, because, pakai tanganmu untuk memuji dia. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Piano saja, thank you yang lain. Sing it. Thank you Jesus. Kalau ngomong angkat tangan boleh, angkat tangan boleh. Jesus, yes, nyanyikan. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace. Yang lainnya ikut nyembah Tuhan. Could live today. Forever I will praise your name. Piano saja. Thank you Jesus. Sing it out, come on. Jesus. Everybody sing. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Ambil saat teduh sebentar aja, 30 detik aja. Sambil Anda pejamkan mata, coba ingat semua cerita kebaikan Tuhan di hidupmu. Ada beberapa datang ke tempat ini, kau sudah sering kali putus asa, tetapi kau merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Ada beberapa yang datang ke tempat ini, waktu itu engkau berkata, sudahlah hidupku rasanya hancur. Aku gak punya masa depan. Tapi Tuhan tolong engkau sampai detik ini. Ada beberapa yang berkata, waktu itu engkau sakit dan rasanya engkau gak mungkin sembuh. Tapi anugerahnya membuat engkau ada sampai detik ini. Ada yang terikat dengan dosa begitu rupa, sampai engkau ngomong, aku gak bakal bisa lepas. Aku udah terlanjur terlalu dalam. Tapi engkau bisa hari ini datang ke tempat ini. Anugerah Tuhan bekerja di hidupmu. Ingat dong apa yang Tuhan lakukan. Dan ketika engkau nyembah, kalau tanganmu masih bisa terangkat, angkat tanganmu. Kalau lidah bibirmu masih bisa bersuara dan ngomong betapa baiknya dia, keluarkan suaramu saat ini. Yes. Katakan betapa engkau bersyukur kehadirannya nyata di hidupmu. Betapa kebaikannya begitu hidup di hidupmu. Betapa anugerahnya begitu berlimpah di hidupmu. Yes. Ada beberapa yang begitu depresi dengan hidupmu. Sampai kau tiap kali berpikir aku mati aja deh. Tapi hari ini Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan melakukan keajaibannya di hidupmu. Ingat itu. It's only by His mighty grace kita hidup sampai detik ini. Karena pengampunan Tuhan kau hidup. Berulang kali engkau jatuh, engkau gagal, engkau salah. Tapi Tuhan mengampunimu, Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan kasih kamu kesempatan yang baru. Dia gak pernah give up sama kamu.
Angkat tanganmu sama-sama, angkat tanganmu, come on. Thank you Jesus. Sing it out, come on. Kalau kau mau nyanyi paling kenceng, nyanyi aja. Nyanyi aja bagi dia. Nyanyi aja bagi dia. Senangkan hatinya. Oh, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Nyanyikan. Thank you Jesus, my Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih. Katakan Yesus, panggil namanya Yesus. Katakan terima. Thank you Lord Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hanya anugerahmu, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerahmu, katakan. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu, katakan. Selama. Kasih tepuk tangan bagi dia. Yang lebih baik lagi bisa. Yang paling baik bisa. Yang sangat baik bagi dia bisa. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Engkau baik. Kerasa gak beda? Beda. Sesuatu yang lahir dari ekspresi. Yang lahir karena pengenalan dengan Tuhan. Impactnya pasti beda. Berapa yang diberkati? Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Ada 5 hal, catat ini baik-baik. Ada 5 hal yang bisa engkau alami ketika engkau suka memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ingat pada segala waktu. Bukan cuma waktu ibadah doang, bukan cuma waktu pelayanan doang. Teman-teman Praise and Worship mesti ngerti ini. Karena seringkali banyak orang cuma nyembah Tuhan waktu pelayanan doang. Hari ini Tuhan mau bawa Anda satu ke level tertentu yang lebih dalam lagi bersama dengan Dia. Yang pertama, orang yang suka memuji Tuhan itu akan membawa hubungannya dekat dengan Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Keyboard sambil main aja pelan-pelan gak apa-apa. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Bersemayam itu artinya tinggal atau dekat. Sinonim katanya. Di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Kita ini gambaran Israel rohani. Tuhan itu dekat dengan orang yang suka memuji Dia. Ada satu kedekatan yang khusus. Ada satu kedekatan yang beda. Ada keintiman yang begitu manis dengan orang-orang yang suka memuji Dia. Kalau mau jujur, Anda lebih suka dekat sama orang yang suka jelek-jelekin Anda atau suka memuji Anda? Ayo. Simple ya. Anda pasti akan lebih memilih. Anda sih mau berteman sama semua orang, tapi kalau suruh lebih memilih, betul nggak? Kecondongan kita akan lebih memilih, pengen lebih dekat sama orang-orang yang suka memuji kita, bukan suka jelek-jelekin kita kan. Kita ini kan diciptakan serupa segambar sama Tuhan. Ada satu kedekatan yang begitu manis. Loh, Kak Frankie ya, atau Frankie, kan Tuhan udah tinggal di hati kita waktu kita terima Dia. Gini loh, Anda boleh tinggal satu rumah, tapi belum tentu hubunganmu dekat sama orang itu loh. Betul gak? Karena Anda gak pernah ngobrol kan.
Anda nggak punya hubungan yang intentional, yang disengaja sama dia. Ada orang kerja satu ruangan, kantornya satu ruangan, tapi belum tentu kenal baik, betul? Ayo yang pada ngantor di sini. Bisa jadi engkau cuma nyapa dia aja mungkin seminggu sekali. Dan itu hasilnya beda dengan orang yang Anda nyapa dia setiap hari kan, beda kan? Kedekatannya beda. Orang yang suka memuji Tuhan, hubungannya sama Tuhan itu jadi dekat. Tadi aja waktu kita lagi nyanyi, kita merasakan Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu hadir. Awalnya kita merasa kayak Tuhan kok di mana, tapi ketika engkau memilih untuk memuji Tuhan, kedekatan itu dengan mudah kita bisa rasakan. Dia Tuhan yang ada di hidupmu, yes. Tapi kita dengan mudah merasakannya, engkau nyata di hidupku Tuhan. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Karena apa? Orang yang dekat sama Tuhan, di balik kedekatan dengan Tuhan selalu ada ketenangan dari Tuhan di sana. Di balik kedekatan dengan Tuhan ada kekuatan baru di sana. Di balik kedekatanmu dengan Tuhan, dengar ini, ada tuntunan buat hidupmu di sana. Makanya saya suka banget ketika bangun pagi, saya memilih untuk memuji Tuhan. Karena saya nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi hari itu. Saya pilih ngucap syukur sama Tuhan dulu. Supaya hatiku sudah dijaga dulu. Ketika hatiku dijaga, aku tenang. Hari ini apapun yang terjadi, aku tahu kekuatan Tuhan ada bagiku. Karena aku dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, fasilitasnya beda pasti. Beda dong. Orang yang dekat dengan seseorang aja bisa dapat fasilitas yang berbeda, betul gak? Kedekatan itu membawa punya akses khusus. Tangkap ini. Sukalah memuji Tuhan. Makanya Daud ngerti banget prinsip ini. Makanya kan Mazmur 27 ayat 4 dia ngomong kayak gini. Cuma satu yang aku minta. Aku cuma berdiam di rumah Tuhan. Dia ngerti banget. Kalau aku dekat dengan Tuhan, aku aman. Masa depanku aman. Yang kedua. Sampai sini semua diberkati. Amin. Orang yang suka memuji Tuhan akan mengalahkan intimidasi yang bisa menyerang hidupnya. Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu, ingat kita ini punya lawan. Namanya iblis yang suka mengintimidasi kita, betul? Waktu kita lagi berjuang, waktu kita lagi semangat-semangatnya, waktu kita lagi mencoba sesuatu yang baru, waktu kita lagi berpikir ide-ide yang baru. Gak tahu kenapa sampai hari ini aja, saya aja masih ngalamin serangan di pikiran yang berkata kayak gini, udahlah Ki, kamu gak bakal sanggup, betul gak? Udahlah kamu tuh nyerah aja sekarang, udahlah masa depanmu tuh suram, jangan sok-sokan menghayal. Jangan mimpi terlalu besar, udahlah gak mungkin. Sudahlah, kamu coba lihat kamu tuh keturunannya siapa. Orang tuamu tuh biasa-biasa, lihat hidupnya juga gitu-gitu doang. Kamu, udahlah. Ya kalau yang itu beda, duitnya banyak. Kamu siapa? Ada gak pikiran yang bisa menyerang kita kayak gitu? Sampai detikin aja, ada kan? Ingat perkataan itu punya kuasa, kalau negatif menghancurkan. Kalau positif itu membangun, setuju? Perkataan punya kuasa. Nah kita ngomong, kita dikasih dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh yang menyerang pikiran kita dan pendendam. Matius 21 ayat 16 menjelaskan ini, buka ayatnya. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau mendengar yang dikatakan anak-anak itu? Orang Farisi tanya sama Yesus. Yesus jawabnya kepada mereka. Ya aku mendengar, pernahkah kamu membaca hal ini dalam kitab suci? Jadi ternyata Yesus itu mengutip dari Mazmur 8 ayat 3 dikatakan. Engkau Tuhan itu membuat supaya anak-anak dan bayi-bayi, ngapain mereka? Memuji Tuhan. Ternyata kekuatan yang Tuhan taruh untuk menghancurkan intimidasi yang bisa menyerang kita. Itu melalui kata-kata pujian. Main di G sekarang. Waktu engkau sudah gak berdaya. Waktu engkau rasanya pengen nyerah. Udahlah nyerah aja. Kamu tuh siapa? Kamu punya apa?
Jangan didiemin. Tapi pilihlah waktu itu untuk memuji Tuhan. Ngomong balik sama perkataan yang menyerangmu. Katakan gini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan, kemenangan waktu ada serangan datang, nyanyikan ini. Aku punya Tuhan yang besar. Imanmu akan bangkit. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama kita nyanyi lebih tinggi lagi. Come on. Katakan, come on. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Come on. Ku yakin. Come on. Amen. Ku rasakan tak terbatas. Oh, Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Katakan, terjadi di sini. Lagu ini saya tulis 2014 bulan Oktober. 6 bulan tepat ketika saya pindah ke Jakarta, gak lihat apa-apa. Yang saya lihat gak ada kemajuan, gak ada progres. Saya merenungkan kebenaran firman. Lagu ini tertulis. Waktu itu saya cuma ngomong, Tuhan, kalau Tuhan menyertai aku sampai bisa pindah ke kota ini, aku percaya Engkau Tuhan yang sama, yang bisa melanjutkan kepada cerita kemenangan berikutnya. Itu perkataan iman yang saya katakan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Waktu keadaan gak mudah, pilihlah untuk menyembah. Intimidasi datang, patahkan dengan memuji Tuhan. Amin. Jadi jangan berdiam diri. Semuanya tetap berdiri, saya akan selesaikan dengan cepat. Oke? Siap, kita akan berekspresi lagi menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Saya akan selesaikan dengan cepat. Yang ketiga ini, tangkap ini. Orang yang suka memuji Tuhan, fokusnya akan diubahkan dari masalah jadi kepada Tuhan. Waktu engkau lagi memuji Tuhan, awalnya kamu mikirin masalah terus. Masalahku kok gede ya? Kok gak mudah ya? Ini aku apa bisa ya? Tapi waktu engkau memilih untuk memuji Tuhan, engkau sedang diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa lakukan. Engkau punya Tuhan yang sudah menaklukkan maut. Kalau maut aja ditaklukkan, masalahmu gak lebih besar dari maut. Artinya dia bisa membawamu untuk mengalami kemenangan. Kasih tepuk tangan bagi dia. Yang keempat, tangkap ini. Orang yang suka memuji Tuhan akan jadi pribadi yang rendah hati. Ingat, kerendahan hati itu sangat penting. Orang yang rendah hati akan ditinggikan sama Tuhan.
Orang yang rendah hati akan dituntun sama Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, engkau disadarkan bahwa semuanya dalam hidupmu itu cuma karena anugerah Tuhan. Ya, gak perlu disombongkan. Makanya orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan dipatahkan di hidupnya. Karena dia sadar, it's only by your grace that I could live today. Bukan hasil usahaku, bukan karena koneksiku, bukan karena sekolahku yang pinter, bukan karena pengalamanku yang hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mendi. Saya suka banget lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tanganmu sama-sama. Sing with me. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Benar ya? Waktu kita memuji Dia, langsung diingatkan, iya ya, aku ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan doang. Kita jadi diingatkan, gak ada waktu lagi buat sombong. Yang ada hanyalah ruang yang besar untuk anugerah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow. Amin. Yang terakhir. Orang yang suka memuji Tuhan, maka hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Efesus 5 ayat 9, keluarkan. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kuatkanlah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian dan apa? Nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik di dalam hatimu untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya kalau di rumah atau kalau lagi jalan gitu, sama istri kadang-kadang suka nyanyi saut-sautan. Kayak tadi lagi nyanyi baitnya. Saya nyanyi, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Saya cuma nyanyi bagian itu doang. Tiba-tiba istri saya langsung nyaut itu. Aku ada saat ini. Singkat cerita, terjadilah duet Afgan dan Raisa di sana. Keren banget. Satu orang suka memuji, serumahnya bisa ikut-ikutan memuji Tuhan. Satu orang suka memuji Tuhan, seisi kantornya bisa ikut-ikutan suka memuji Tuhan. Amin. Jadi cukup jadi berkat itu mudah kok. Kalau engkau suka memuji Tuhan, hidupmu akan membangun hidup banyak orang. Waktu engkau lagi nyanyi, mungkin sekalipun mungkin gak kenceng-kenceng gitu, namanya juga lagi di kantor ya. Tapi mungkin lagi mengerjakan gini dan tiba-tiba nyanyi, aku ada saat ini. Tiba-tiba teman sebelahmu itu, dia lagi ngalamin hal yang gak mudah. Dia denger lagu itu. Dia mungkin gak pernah tahu itu lagu apa. Tapi gara-gara ada luapan sukacita di hidupmu, dia nanya, lu nyanyi lagu apa sih? Kok rasanya kok lagunya enak dan memberkati gitu. Mungkin dia gak pakai bahasa-bahasa serohani ini. Tapi dia merasakan ada kedamaian di sana. Ada sukacita di sana. Karena kau nyanyi dari hidupmu. Dan tiba-tiba dia nanya, kirimin dong link YouTube-nya. Asik. Satu orang udah mulai ikut-ikutan bernyanyi. Besoknya ada nyanyi lagu yang sama. Doi ikut-ikutan mulai. Dan tiba-tiba dari satu orang yang suka memuji Tuhan. Seisi kantornya suka memuji Tuhan juga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi berkat itu mudah. Dimulai dengan memuji Tuhan. Mazmur 104. Satu ayat penutup lagi. Aku mau nyanyi bagi Tuhan. Selama apa? Selama aku masih hidup. Menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku. Semoga nyanyianku berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhanlah yang membuat hatiku gembira. Orang yang suka memuji Tuhan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Yes. Katakan sama-sama sekali lagi. Aku ada
saat ini. Singer bisa maju. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat. Katakan terima kasih. Come on. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama lebih tinggi lagi, come on. Aku ada saat ini, katakan semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Katakan terima kasih Yesus. Yesus Engkau baik Tuhan. Naikkan pujian-Mu lebih tinggi lagi saat ini. Come on. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua pejamkan mata. Pulang dari tempat ini, jadilah pemuji, penyembah yang Tuhan cari. Pada segala waktu, bukan cuma waktu situasi tertentu, pada segala waktu. Ketika kau suka memuji Tuhan, ada kedekatan yang kau bisa alami dengan Tuhan di sana. Gak cuma berhenti di sana, orang yang suka memuji Tuhan, intimidasi yang menyerangmu akan dipatahkan. Yang ada hanyalah kuasa firman Tuhan, bukan kuasa iblis yang menghancurkanmu. Kuasa yang membuat engkau bisa naik lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Karena itu janjinya bagi kita. Orang yang suka memuji Tuhan, maka fokusnya diubah. Awalnya mikirin masalah mulu. Ketika memuji Tuhan jadi ingat, aku punya Tuhan yang besar. Waktu engkau suka memuji Tuhan, itu akan membuat engkau jadi pribadi yang rendah hati. Nah, siapa yang rendah hati akan ditinggikan sama Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan membangun hidup banyak orang. Dan menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Pulang dari tempat ini biar setiap kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Karena yang berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih buat Pastor Frankie. Silakan duduk saudara-saudara. Ini waktunya untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali kedua. Nah, setiap kali kita masuk ke perjamuan kudus, pesan Tuhan adalah biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Ingat saudara-saudara bahwa ibadah kita adalah tentang Dia saja. Nah, saudara-saudara, perjamuan kudus dikhususkan bagi orang yang sudah percaya dan orang yang berumur 12 tahun ke atas. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak berkenan mengambil bagian dari perjamuan Tuhan untuk saat ini. Ya, jadi umur 12 tahun ke atas baru bisa mengambil perjamuan dan bagi orang yang sudah percaya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini? Tuhan, Kau layakkan kami. Kau mati bagi kami. Dan Kau bangkit bagi kami. Kau menderita. Kau mencurahkan darah-Mu bagi kami. Tuhan, kiranya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami. Lawat kami hari ini. Tuhan, kalau kami ingat kebaikan-Mu, Tuhan, kami mau rindu belajar semakin hari semakin mengasihi Engkau.
lebih lagi Tuhan. Semakin hari kami juga semakin mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau kuduskan, sucikan kami. Juga roti dan anggur yang akan kami pakai untuk menjadi simbol bagaimana kami mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan berkati, kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang belum mempunyai roti dan anggur bisa angkat tangan. Nanti ushers akan membantu. Jika ada yang belum, bisa, tidak perlu kita terburu-buru. Sudah semuanya saudara-saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara jemaat 2PM, yang professionals dan yang couples, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak. WL, silakan. Kita sembah Tuhan sama-sama. Oh, yes Lord Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berekspresi, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau mati bagi kami. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau layakkan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. To follow Jesus, no turning back. Come on church. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No. Sekali lagi katakan, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Katakan no turning back, no turning back, no turning. Sekali lagi, no turning. No turning back. Haleluya. Jemaat yang belum menikah, angkat tanganmu. Kiranya Tuhan menjaga langkahmu. Keluar masukmu Tuhan jaga. Biar kiranya Tuhan menguatkan engkau untuk berdiri teguh di dalam kekudusan. Kiranya studimu, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Jemaat yang sudah menikah, angkat tanganmu. Biar kiranya keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Istri atau suamimu, anak-anakmu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya engkau diberikan kekuatan dari Tuhan untuk melewati musim demi musim. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali dalam hidupmu. Terima kasih.
Tuhan, ini waktunya untuk kami menyelesaikan ibadah kami. Ini waktunya kami untuk kembali ke dunia, membawa berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya keluar masukmu diberkati. Dari pagi, siang, sore, malam engkau diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Kiranya pekerjaan tanganmu membuahkan hasil yang maksimal. Dan kiranya Tuhan pakai engkau menjadi terang dan garam dunia dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara-saudara untuk isi angket, untuk kita semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi dalam ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.